Halo guys, apa kabar guys? Salam hebat, luar biasa. Oke, untuk kali ini ketemu lagi dengan Ermiati ya. Sharing-sharing santai, ngevlog santai. Ya, kebetulan di Taiwan lagi musim hujan, musim dingin ya guys ya. Dan mungkin dimanapun teman-teman berada, tetap jaga kesehatan ya. Oke, kembali lagi dengan sharing saat ini ya. Jadi temanya vlog santai, sharing santai, yaitu tentang kisah saya ya. Sewaktu saya mau ke Taiwan ya. Ini saya mau sharing, dan pada awalnya saya ini sebagai ibu rumah tangga ya. Saya mempunyai anak 2, dan pada waktu itu anak saya masih kecil ya. Yang pertama usianya baru sekitar 10 tahun ya. Anak saya yang pertama itu baru 10 tahun, dan yang kedua itu baru sekitar kurang lebih 2 tahun ya teman-teman. Jadi masih kecil banget ya. Dan akhirnya pada saat ini anak saya yang pertama sudah usia 24 tahun. Sebentar lagi 25 tahun ya. Ini kebetulan di bulan Maret 2024 ya. Yang kedua usianya 17 tahun ya. Jadi sangat panjang banget ceritanya ya. Dari kecil sampai besar saya sebagai ibunya bekerja di Taiwan ya. Dan itu semua istilahnya perjuangan ya, perjuangan saya, kisah saya. Kenapa saya sampai pergi ke Taiwan ya. Dan sebetulnya ada sesuatu waktu itu ya, ada istilahnya cita-cita anak saya gitu kan, lagi ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Nak, kamu mau jadi apa? Ya, anak saya berkata, "Ma, saya ingin jadi dokter," gitu ya teman-teman. Jadi saya sebagai ibu dan orang kampung lagi ya, nggak ada pekerjaan tetap. Istilahnya waktu itu saya bekerja membantu suami ya. Waktu itu saya ngamblas kursi gitu ya, ngamblas meja. Tahu ngamblas ya teman-teman? Istilahnya ngambril finishing kursi yang mau dikirim punya orang tapi ya. Nah di situ saya berpikir, apakah saya harus merantau saja gitu ya. Nah di situ oke deh ya, berjalannya waktu saya nekat, saya berangkat ke PT ya, waktu itu ke Jakarta. Dan itu pertama kalinya saya berangkat dari rumah, dan jauh banget rencana ke Taiwan, dan pertama kali di Jakarta waktu itu, karena harus masuk PT ya, harus masuk penampungan untuk belajar ya waktu itu. Dan selama 3 bulan saya belajar di PT ya, proses sambil nunggu tapi sambil belajar di PT ya teman-teman. Jadi rasanya itu mungkin nggak bisa diungkapkan ya, pokoknya campur aduk rasanya ya teman-teman. Oke ya, jadi singkat cerita, waktu itu sudah saya 3 bulan di PT ya. Anak-anak sudah mulai terbiasa. Waktu itu nggak ada HP seperti ini ya teman-teman, tidak punya HP ya. Mungkin sudah ada tapi saya tidak punya, dan saya cuma membawa HP itu jadul banget ya, HP Nokia yang waktu itu dululit gitu ya, HP-nya kecil gitu. Dan waktu itu saya membeli bekas ya, harga 150.000, karena ya di zaman itu ya 15 tahun yang lalu kan istilahnya ya masih ada ya HP-HP jadul itu.
Di situ saya hanya bisa mengirimkan pesan lewat SMS ya. Ya telepon bisa, karena kalau telepon kan banyak pulsanya, jadi cuma pesan SMS. Tidak ada yang namanya Facebook. Ya mungkin ada, saya belum ada gitu ya. Tidak ada yang namanya WA ataupun Instagram ataupun TikTok ya, YouTube. Saya belum mengenal itu semua ya. Dan akhirnya makin berjalan, semakin hari sudah terbiasa ya. Kangen banget itu pasti ya. Waktu di PT 3 bulan sudah mulai istilahnya terbiasa gitu kan. 1 minggu sekali baru bisa kontak, karena waktu di PT itu juga HP-nya itu dikumpulin ya teman-teman. Hari Senin sampai Jumat malam baru dikasih ya. Kadang Sabtu pagi sampai Minggu malam gitu. Udah cuma 2 hari 1 minggu kita bisa main HP, dan HP-nya jadul ya. Nggak ada seperti saat ini gitu ya, sekeren saat ini. Bisa main TokTok ya, bisa main Instagram, YouTube, segala macam gitu ya teman-teman. Nah, oke, singkat cerita ya teman-teman. Jadi itu tadi kenapa saya berangkat ke Taiwan. Bahkan sampai sekarang saya masih di Taiwan gitu ya. Ya, disitulah kisah saya berjuang demi anak-anak, demi keluarga ya. Dan bersyukur banget sampai saat ini saya masih bekerja ya, karena belum sukses ya. Bukannya nggak bisa sukses, tapi saya percaya dan saya yakin saya bisa sukses ya teman-teman. Kita semua bisa sukses ya, tapi ada prosesnya ya. Harus tetap sabar, semangat, dan terus konsisten. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau diceritakan semua panjang, tapi ini nggak apa-apa, saya mau cerita kisah saya. Yang pertama tadi, kenapa saya nekat ke Taiwan, yaitu saya ingin memberi jawaban impian dari anak saya ya. Dan akhirnya anak saya sekolah ya, dan bersyukurnya lagi sekarang sudah menjadi perawat ya. Tentunya di usia 24 tahun itu sangat panjang banget ya. Sangat lama banget ya, dan bersyukur banget apa yang jadi impiannya, walaupun gak jadi dokter tapi jadi perawat ya, sama sih sebenarnya. Yang terpenting anak saya sudah tercapai cita-citanya ya. Saya sangat bersyukur banget ya teman-teman. Jadi itu tujuan saya ya, cita-cita anak saya, impian anak saya, ingin jadi dokter, dan ya bersyukur sudah jadi perawat gitu ya istilahnya. Nah yang kedua ya, namanya orang kita merantau ya, pingin lah mengubah ekonomi lebih baik gitu ya, mengubah istilahnya ya perekonomian gitu ya, membantu perekonomian gitu ya istilahnya. Ya bersyukur banget ya bisa kerja di Taiwan, bisa membantu keluarga gitu ya teman-teman. Jadi di situ ya sangat banyak banget tantangan dan rintangannya ya teman-teman. Sudah di PT saya berangkat di Taiwan ya, pertama datang ya bersyukur banget mendapat majikan yang baik, mendapat majikan yang mau tahu gitu ya istilahnya, mau sabar ya. Karena kalau lagi kita tiba di negara orang, bahkan kita ngomongnya beda ya. Kalau di kampung mah biasa ngomong bahasa Indonesia, bahasa Jawa mah sudah lincah gitu ya. Tapi kalau di Taiwan kan pertama kali ngomongnya Mandarin dan masih blekak-blekuk. Ada rasa takut, rasa grogi, rasa semuanya ada ya. Tapi bersyukurnya majikannya baik, super baik, dan diajarin cara kerjanya gimana, cara menyapa orang gimana, cara pokoknya semuanya diajarin sampai bisa. Dan bahkan sampai sekarang pun kadang masih ada salah, mereka juga mau sabar karena ya sudahlah gitu ya, yang penting kita nurut. Seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti itu kisah saya, dan nanti lanjut video selanjutnya ya teman-teman. Saya akan cerita kelanjutannya. Oke, terima kasih semuanya, sukses selalu, salam hebat luar biasa.